I'm impressed Malaysia has no garbage. 確かにね、そうなのよ。It's clean actually. Nah, I'm sorry. Park toilets in Malaysia, Kuala Lumpur are next level. Hai. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah. Ini kok bisa ya Kuala Lumpur punya taman terbuka hijau yang luas dan bersih kayak gini? Dan mendapat gelar sebagai kota terbersih di Malaysia, yang membanggakan salah satu distrik kecil yang ada di Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya ya, amin. Pernah tak dengar kata-kata bersih itu indah? Atau bersih itu adalah sebagian daripada iman? Oke, nah kalau kita lihat lingkungan kan, persekitaran kita tuh terlihat bersih, mesti otomatis hati kita ini pun nyaman kan, hati kita ini pun juga rasa happy, tengok sekitaran kita itu suasana itu bersih kan. Oke, nah di sini ada juga pelancong daripada luar negara. Nanti kita tonton dulu. Dia tuh memuji ya. Dia datang ke Malaysia, tengok kan banyak sekali tempat-tempat yang bersih, terutama itu di jalan raya. Nah, ini dia tepatnya di dekat Kuala Lumpur ya, dekat MRT-nya itu bersih. Tak ada sampah, dia lihat macam tuh. Kita dengarkan dulu bagaimana yang dikatakan pelancong ataupun turis asing ini ketika dia berada di Malaysia ini. Langsung saja, cium. Seorang pengguna TikTok yang melancong ke Malaysia memuat naik rakaman video ketika berjalan-jalan di sekitar laluan pejalan kaki di ibu negara Kuala Lumpur. Dia memuji persekitaran Malaysia yang bersih. Dia turut berjalan-jalan sekitar taman dan menyifatkan suasana di sini tenang dan nyaman untuk dinikmati ketika hujung minggu. I'm impressed Malaysia has no garbage. 確かにね、そうなのよ。It's clean actually. Two crows eat breakfast. So clean road, yeah. You know right? Malaysia looks so beautiful, yeah. Very beautiful and clean. It's cozy. It's kind of hot, but it's cozy. There's no even one garbage. But the view is so good. Like, I can forget this temperature, like this weather. This view makes me forget about the weather. You know what I mean? This way? Can I get into from this? Where should I? Yes, okay, yes. Enter the park. Yes, can. Oh, thank you. Can, boleh. Nice. What a vibe, what a cozy. I'm here. So, here I can't watch my Netflix, my like Japanese account Netflix, so I can't watch latest One Piece episode. Wow, it's beautiful. Santai. Like perfect Saturday spot. Hijau ya, KL itu green city. Hello, turtle. 顔が緑。What happened? Enjoy Malaysia your way, brother. Thank you. What happened? Follow the road and you can go out to another park. Oh, really? Coba William, suasana alam ya. What happened?お尻フリフリしてんのか。
Okay, let's go. Hato がたくさん集まってるピクニック。Kuala Lumpur? Yes. That racist to the Oke teman-teman, nah itu tadi pelancong daripada Jepun ya. Nah dia mengatakan Kuala Lumpur itu tadi ditengoknya bersih, tak ada sampah gitu ya. Dia cari-cari sampah tak dapat satupun katanya gitu. Lepas tuh ini di daerah Kuala Lumpur, ya kita tahu kan Kuala Lumpur is green city. Nah, kita boleh lihat pokok-pokok, penghijauan ya, memang segar mata memandangkan. Nah, apalagi ada taman-taman di tengah-tengah kota. Nah, itu membuat memang mantap sekali kan untuk kita bersantai-santai. Tapi yang bestnya di sini kita boleh lihat memang bersih ya teman-teman. Tak ada ya, kalau di Malaysia ini tak ada pedagang asongan, tak ada tukang parkir. Jadi dia itu tertata ya. Taman-taman ini pun yang paling bestnya, kalau orang Indonesia pasti dia memuji yang lainnya ya. Dia akan mencari kalau di sini itu tak ada tukang parkir. Nah, taman-taman macam ini pun itu tidak dibayar. Itu yang bagusnya ya. Nah, masih terjaga. Tadi kita lihat kan sangat-sangat asri, nyaman, tak ada sampah, tak ada orang bising-bising ya kan. Mereka menikmatinya. Gitu. Itu adalah salah satu tarikan membuat turis asing itu nyaman datang ke Malaysia ini. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, I'm sorry. Park toilets in Malaysia, Kuala Lumpur are next level. Sampai toilet Hey, di review ya. Look how posh this is for a park toilet. Have you seen the ones in Ireland? Baby change, tap, everything. Halo geng, Malaysia itu bersih juga ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena memang di jalan trotoar tuh bersih. Terus kayak di sungai-sungainya juga bersih, nggak ada sampah, nggak ada yang bikin rumah sembarangan di pinggir-pinggir sungai gitu. Mau lihat nih, contoh nih. Lihat ya, tuh malah dibikin jalan kayak gini, gini. Terus nggak ada sampah, bersih kan ya. Terus keren lah gitu. Nggak ada yang duduk sembarangan atau bikin perumahan-perumahan sembarangan di sini gitu. Gila sih, keren gitu. Kalau sore-sore jalan di sini, wah seru sih. Dan setahu aku juga, geng, sungai ini nih mau dibikin ada project namanya Project River of Life. Tapi aku nggak tahu kenapa projectnya sempat berhenti dan aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Buat teman-teman Malaysia yang tahu tentang Project River of Life, boleh komen di section komen. Thank you. Nah, by the way ini video 2024 ya. Tapi tadi dikatakannya River of Life itu sudah dibuat ya. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Sari pun sudah pernah juga ke sana. Wow, cantik sekali kan. Biru-biru ketika petang-petang sampai ke malam. Nah, jadi ya, tadi ini 2024 videonya. So mungkin ketika itu ada pembenahan atau seperti apa, tapi sekarang sudah ada ya. Oke, kita lanjut. Kenapa aku pilih Malaysia? Kalian sadar nggak sih ternyata kualitas udara itu penting banget bagi hidup kita. Apalagi kita tuh sekarang diekspos sama polusi-polusi ya, polusi pembakaran sampah, polusi dari transportasi, polusi dari pembakaran perhutanan juga, ya nggak sih? Makanya sekarang banyak orang lebih milih untuk tinggal di tempat yang udaranya lebih bersih untuk jangka panjang kesehatan mereka juga. Kuala Lumpur sering memiliki indeks kualitas udara lebih rendah dibanding contoh Jakarta dan juga Bangkok. Jadi faktor seperti ini lebih banyak ruang hijau dan regulasi kendaraan yang membantu mengurangi polusi di Malaysia. Tapi Malaysia memang masih terkena dampak kabut dari kebakaran hutan terutama saat musim kemarau. Jadi ini bisa membuat indeks polusi itu melonjak drastis dalam periode tertentu di Malaysia. Jadi tidak selama setahun tidak semuanya bagus seperti itu. Jadi kadang memang berinvestasi itu bukan cuma soal aset, soal properti, tapi juga kualitas hidup.
Ini kok bisa ya Kuala Lumpur punya taman terbuka hijau yang luas dan bersih kayak gini. Jadi kebetulan gue harus check out dari hotel gue karena gue mau pindah ke hotel yang lain. Dan baru bisa check in di hotel yang baru jam 2 siang. Jadi ya udah deh, gue ngide aja main ke KLCC Park. Pas baru sampai, wah keren banget nih taman. Luas, bersih, rapih, dan aksesnya gampang. Dan semuanya terbuka buat umum. Konsep tamannya juga keren sih. Ada air mancur di tengahnya yang kalau malam bakal ada light show-nya gitu. Terus ini taman tuh sebenarnya sebelahan langsung sama Surya Mall. Jadi kalau kalian kepanasan dan mau ngadem, kalian bisa banget masuk ke dalam mallnya. Dan enaknya juga nih taman tuh ada tempat neduhnya gitu. Jadi bisa bengong-bengong enak di sini sambil ngabisin waktu biar nggak kepanasan dan nggak kehujanan juga. Dan kalau kalian pengen foto-foto yang ada background Menara Petronasnya juga bisa dari sini. Karena Menara Petronasnya tuh kelihatan jelas banget dari sini. Dan jujur malah lebih bagus POV dari taman ini sih ketimbang dari bawah Petronasnya langsung. Waktu itu gue sempat mikir juga sih, kapan ya Jakarta bisa punya ruang terbuka hijau yang keren gini? Biar gue juga bisa cari kegiatan seru gitu kalau udah pulang. Jadi kapan nih kalian bakal cobain main ke KLCC Park juga? Nah, itu tadi dikatakannya kenapa dia memilih Malaysia, karena di sini tuh kualitas udaranya itu lebih bagus katanya daripada di negaranya gitu ya. Oke, nah memang kan penghijauan, kita tengok pokok-pokok yang rindang, itu pun termasuk membuat hati kita itu sangat happy kan dengan kualitas udara itu yang terjaga. Kurangnya kita sesak nafas, polusi yang masuk ke tubuh kita kalau kita hirup kan. Gitu ya teman-teman. Nah memang Sari akui kalau di Malaysia ini ya bukan hanya di Kuala Lumpur tahu. Saya pernah ke beberapa negeri yang lainnya, walaupun memang belum semua negeri di Malaysia ini di sini itu ya. Di bandar-bandar besar pun mesti ada pokok-pokok ya. Mereka tanamin dan dijaga ya teman-teman. Nah itu yang mantap sekali. Oke teman-teman, nah kita akan lihat di sini ada satu video ya, terkejut 3 di antaranya dari Malaysia katanya ya, 10 kota terbersih di ASEAN. Oke, kira-kira apa saja itu ya? Dikatakannya 3 di antaranya daripada Malaysia. Kira-kira kota-kota yang mana saja itu ya? Sari ada satu kota yang saya pergi sana itu sangat bersih ya, tapi nanti saya akan kasih tahu negeri mana yang saya pernah datang dan lihat langsung kebersihannya. Oke, nah jadikan video ini sebagai motivasi lagi supaya mungkin kebersihan kita di lingkungan ya, kebersihan diri kita sendiri itu terjaga. Oke, kira-kira kalau kalian pilih negeri mana? Sebelum kita tonton, komen dulu, komen. Oke, sudah, Sari tunggu ya. Oke, sudah? Oke, langsung saja. Cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata Malaysia, apa yang terlintas di benak pikiran Anda? Ya, Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas mencapai 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Malaysia adalah anggota perintis ASEAN dan turut serta di berbagai organisasi internasional seperti PBB. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia juga menjadi anggota negara-negara persemakmuran. Malaysia juga menjadi anggota D8, yakni sebagai kesepakatan untuk kerjasama pembangunan di 8 negara anggotanya, yakni Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan juga Turki. Kembali lagi di channel Kang Munawir, channel yang mungkin bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan dan juga informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Bicara masalah hal menarik tentang negara Malaysia memang sangat seru kalau kita bahas. Negara yang sering dijuluki sebagai negeri jiran, harimau Malaya, dan surganya makanan ini ternyata menyimpan sisi menarik yang patut kita pelajari. Salah satunya ialah masalah kebersihan kotanya. Kita tahu sendiri bahwasanya kebersihan adalah suatu perkara yang diimpikan setiap orang dan juga merupakan salah satu faktor pendorong minat wisatawan mancanegara.
Tak heran jika banyak negara berlomba-lomba untuk menciptakan negara yang bersih, aman, dan juga nyaman. Kebersihan lingkungan hingga saat ini masih menjadi problematika besar bagi suatu negara. Bahkan beberapa negara menerapkan kebijakan yang ketat untuk menjaga kebersihan wilayahnya, seperti memberikan denda bagi warganya yang membuang sampah sembarangan. Salah satu negara di Eropa yang menerapkan sistem ini adalah Jerman. Pemerintahan Jerman memberikan denda tertinggi mencapai 800 euro atau setara dengan 13 juta rupiah bagi warganya yang mencemari lingkungan. Tidak mau kalah dengan negara-negara Eropa, Amerika, ataupun Australia, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga gencar meningkatkan kebersihan wilayahnya. Hingga beberapa kota yang ada di negaranya menyandang predikat kota terbersih dan terbaik se-Asia Tenggara. Penasaran kota mana saja yang menyambut gelar tersebut? Berikut daftar selengkapnya. Oke ya, kita dengarkan ya. 10 Di posisi kota 10 terbersih. ada Singapura. Selain sanitasi, Singapura juga unggul dalam hal transportasi dan pelayanan publik. Bahkan kota atau negara Singapura telah menjadi wilayah terbersih di Asia Tenggara yang tercatat dalam laman Clearwater. Selain melakukan kampanye kebersihan dan memberlakukan denda bagi warganya yang mengotori lingkungan, Singapura juga memperkerjakan pekerja kebersihannya dengan jumlah mencapai 56.000 orang untuk merawat kota tersebut tetap bersih. Singapura merupakan salah satu contoh terbaik untuk kebersihan di Asia. Di posisi 9 ada Hue, Vietnam. Kota terbersih berikutnya adalah Hue. Kota ini berlokasi di pusat Vietnam dengan penduduk berjumlah 460.000 jiwa. Bahkan kota Hue pernah tercatat menjadi kota terbersih se-Asia Tenggara. Namun peringkatnya pernah menurun. Kendati demikian, kota Hue tetap menjadi kota terbersih dengan kualitas udara yang patut diperhitungkan. Di posisi 8 ada Johor Bahru, Malaysia. Johor Bahru adalah ibu kota negara bagian di Malaysia, letaknya paling selatan di semenanjung Malaya. Johor Bahru berpenduduk sekitar 500.000 jiwa dan mendapat gelar sebagai kota terbersih di Malaysia. Yang membanggakan, salah satu distrik kecil yang ada di Johor Bahru yang bernama Muar telah masuk dalam wilayah terbersih di Asia Tenggara. Oke, di Muar posisi ya. 7 ada Phuket, Thailand. Phuket merupakan kota yang terletak di sebelah tenggara Pulau Phuket, negara Thailand. Kota Phuket menjadi salah satu kota terbersih dan memiliki kualitas udara yang begitu bersih. Kota ini juga bersaing dengan kota Nan yang telah lama menyandang status sebagai kota terbersih di Thailand. Penduduk kota Phuket berjumlah kurang lebih 80.000 jiwa. Di posisi 6 ada Semarang, Indonesia. Indonesia pun ada Semarang termasuk merupakan Semarang. ibu kota provinsi Jawa Tengah dengan penduduknya berjumlah sekitar 1,9 juta jiwa. Kota Semarang tercatat sebagai kota wisata terbersih di Asia Tenggara versi Asian Clean Tourist City, yakni pada periode 2020. Selain kebersihan kota, keanekaragaman budaya yang terdapat di kota Semarang membuat banyak wisatawan berdecak kagum. Di posisi 5 ada Georgetown, Penang. Selain terkenal memiliki banyak rumah sakit bertaraf internasional dan pengobatan medisnya yang sangat maju, Penang juga mempunyai kota bernama Georgetown yang sudah lama menjadi kawasan pariwisata dan juga nilai sebagai kota terbersih. Tak kalah dengan kota-kota lain, Georgetown juga pernah meraih penghargaan sebagai kota terbersih se-ASEAN. Di posisi 4 ada Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kota terbersih selanjutnya ialah Bandar Seri Begawan yang merupakan ibu kota daripada Brunei Darussalam. Kota ini berpopulasi sekitar 200.000 jiwa dan pernah menyambut penghargaan regional sebagai kota terbersih se-Asia Tenggara pada tahun 2018. Di posisi 3 ada Puerto Princesa, Filipina.
Puerto Filipina ada Princesa baru nih merupakan ya. kota kecil yang terletak di Filipina dengan populasi sekitar 300.000 jiwa. Kota ini pernah mendapatkan predikat sebagai kota paling bersih untuk kawasan wisata mandiri. Puerto Princesa dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara terbersih se-Asia Tenggara karena program pemerintahannya untuk menjadikan kota Puerto sebagai wilayah nol karbon dan telah terwujud pada tahun 2011. Oke, Di 2011 posisi lama 2 ada juga. Da Nang, Vietnam. Da Nang Vietnam, merupakan wah kota lagi ya. modern yang berlokasi di Vietnam dengan populasi 1 juta jiwa. Ternyata kota ini telah lama dinobatkan menjadi kota paling nyaman dan tentunya layak untuk ditinggali. Saking memikat hati banyak wisatawan, Da Nang sering mendapatkan penghargaan internasional bidang pariwisata, bahkan menjadi salah satu kota terbersih se-Asia Tenggara secara umum. Untuk posisi pertama yakni ada Malaka, Malaysia. Malaka dia, atau Melaka. Malaka merupakan kota yang tidak terlalu besar yang berada di negara Malaysia dengan populasi sekitar 950.000 jiwa. Kota ini diakui UNESCO sebagai kota sejarah yang ada di Asia Tenggara. Bahkan kota Melaka sudah dipersiapkan oleh pemerintah Malaysia sebagai kota wisata yang mampu menampung banyak wisatawan daripada mancanegara. Selain kotanya yang dikenal bersih, Melaka juga dikenal sebagai salah satu kota dengan rumah sakit terbaik yang terdapat di Asia Tenggara. Nah sahabat Kang Munawir, itu tadi 10 kota terbersih yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kota mana nih yang menjadi favorit kalian? Komen di kolom komentar ya. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya kebersihan tidak hanya membawa manfaat bagi negara, melainkan juga diri sendiri. Sadar akan pentingnya kebersihan terhadap diri ataupun lingkungan membawa banyak manfaat untuk kesehatan kita. Mulai dari sekarang, jagalah kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada agar dapat mengurangi permasalahan global. Oke, saya kira cukup sekian dulu video singkat pada kali ini. Semoga bisa menambah wawasan ataupun pengetahuan. Dan saya minta maaf jikalau ada statement ataupun pernyataan saya, baik dari segi penyebutan nama ataupun tempat, itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama 10 kota terbersih di ASEAN dan 3 diantaranya itu daripada kota di Malaysia ini. Dan tadi ada juga dari Indonesia yaitu di Semarang ya. Nah gitu. Yang tadi tuh saya tengok negeri yang bersih, Sari beberapa kali pergi ke Melaka. Memang di sana itu kotanya itu ya betul-betul bersih. Dan di Vietnam juga tadi banyak juga ya, di kota-kota di dekat Vietnam sana itu pun banyak juga yang dinobatkan juga yang terbersih. Nah semoga video ini sebagai pengajaran buat kita dimanapun kita berada, kena menjaga kebersihan. Oke, nah di sini Sari ada mau bagi nasihat lah ya. Kalau di Malaysia ini lebih banyak lah ya orang-orang asing itu yang kurang menjaga lingkungan, kebersihan. Itu semoga kalian yang menonton video ini terkhususnya daripada negara saya, kalau berada di Malaysia ini ya kalian harus ikutin kebersihan di sini. Jangan sudah dibersihkan kan, tapi kita ini membuat kotor lagi. Kebiasaan di kampung kita itu jangan dibawa ke sini. Oke teman-teman, so itu saja video kali ini. Kalau kalian ada apa-apa lagi tanggapan, kalian mau berikan nasihat, bagaimana tanggapan kalian sebagai rakyat Malaysia respon terhadap orang yang ada puji kebersihan di sini, boleh berikan komentarnya juga ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Bisari. Bye. See you on my next video.